Assalamualaikum Sobat Wawasan, kembali lagi bersama kami di segmen Tarbawa, Tarawih bareng Wawasan. Dan insyaAllah kali ini saya Asdiman Syah akan menemani Anda untuk mengunjungi salah satu masjid tertua di Mesir, yaitu Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Langsung saja kita ke lokasi. Masjid Al-Hakim bi Amrillah adalah salah satu masjid Syiah terbesar di kota Kairo yang dibangun pada masa kejayaan dinasti Fatimiyah dan terletak di Syari' Mu'izz Lidinillah, atau lebih tepatnya di samping Babul Futuh, gerbang utara kota Kairo. Jadi ketika kita memasuki Babul Futuh, tepat di sebelah kiri kita akan langsung disambut oleh keindahan masjid ini. Masjid Al-Hakim bi Amrillah dibangun pada tahun 380 Hijriah atau 990 Masehi oleh Khalifah kelima dinasti Fatimiyah yang memerintah pada masa itu, yaitu Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah, atau lebih dikenal dengan nama Al-Aziz. Namun, pembangunan masjid tidak selesai pada masa Al-Aziz, sehingga pembangunan baru bisa dilanjutkan dan diselesaikan pada masa pemerintahan anaknya sebagai Khalifah ke-6, yaitu Al-Hakim bi Amrillah. Nah, hal inilah yang mendasari penisbatan nama masjid ini sebagai Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Baiklah Sobat Wawasan, seperti yang Anda lihat saat ini kami sudah berada di dalam Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Dan saat ini sebagaimana yang Anda lihat, ini adalah suasana di antara Maghrib dan Isya ya. Jadi Masjid Al-Hakim bi Amrillah ini merupakan peninggalan dari dinasti Syiah Fatimiyah. Nah, dikatakan juga bahwa masjid ini merupakan masjid keempat tertua yang masih bertahan sampai saat ini di Mesir. Dan seperti yang Anda lihat, kita bisa melihat secara langsung wujud fisik dari suatu peninggalan sejarah yang dimana sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Masjid Al-Hakim bi Amrillah ini merupakan peninggalan dari dinasti Fatimiyah. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa masjid ini merupakan peninggalan dari dinasti Fatimiyah, yang dimana dinasti Fatimiyah ini merupakan sebuah dinasti atau kerajaan yang memeluk aliran Syiah Ismailiyah sebagai ideologi mereka. Nah, jadi wajar saja kalau nanti teman-teman kesini akan mendapati banyak turis atau pelancong yang khususnya beraliran Syiah Ismailiyah datang berkunjung untuk berziarah. Dari segi arsitektur, masjid ini memiliki gaya arsitektur Fatimiyah, yang dimana gaya arsitektur jenis ini merupakan hasil penggabungan antara unsur-unsur arsitektur timur dan barat. Hal ini bisa kita temui ketika melihat bagian depan Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Kita akan mendapati pintu utama masjid ini dihiasi dengan corak yang cukup mencolok. Dikatakan juga bahwa gaya arsitektur pintu utama masjid ini adalah yang pertama di Mesir dan mengikuti corak daripada Masjid Al-Mahdiyah yang berada di Tunisia. Kemudian, ketika melihat sisi kiri dan kanan sudut masjid, kita akan mendapati dua buah menara yang berdiri tegak di atas alas berbentuk persegi yang dihiasi ukiran aksara kufi motif bunga. Menara ini dibangun pada akhir tahun 1010 atas perintah dari Al-Hakim sendiri dan sempat beberapa kali mengalami renovasi. Saat masuk ke dalam masjid, kita akan langsung disambut dengan sebuah pelataran terbuka yang cukup luas. Biasa juga disebut sebagai Sahan Maksyuf. Pelataran ini dikelilingi 4 zullah atau serambi yang saling bersambung membentuk persegi. Pada bagian tengah pelataran terdapat nafurah atau pancuran air yang juga menjadi tempat wudhu bagi para jemaah. Jadi Sobat Wawasan, ada hal menarik di balik sosok Al-Hakim bi Amrillah ini yang sering menjadi sorotan dalam catatan para sejarawan, bahwa beliau itu merupakan orang yang meneruskan kekuasaan ayahnya, meneruskan pemerintahan ayahnya di usia yang cukup belia, yaitu pada usia 11 tahun. Nah, usia yang cukup belia, masih belum matang begitu untuk meneruskan sebuah kerajaan atau dinasti Fatimiyah ini. Jadi beberapa di antara keputusan yang bisa terbilang merugikan rakyat itu, contohnya adalah beliau pernah memerintahkan rakyatnya agar bekerja pada malam hari dan baru beristirahat di siang hari.
Dan juga pada tahun sekitar 1010 Masehi, beliau pernah memerintahkan agar lafaz as-salatu khairum minan naum pada lafaz azan diganti menjadi hayya ala khairil amal. Nah, dan karena itu menurutnya merupakan merupakan tradisi orang-orang Sunni, dan kezalimannya ini bukan hanya terbatas pada Muslim Sunni saja, akan tetapi juga sampai kepada kalangan ahlul kitab, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Jadi beliau itu pernah memerintahkan agar semua orang Nasrani dan Yahudi hanya boleh memakai jubah hitam, dan juga hanya boleh memakai keledai sebagai kendaraan mereka. Baiklah Sobat Wawasan, itulah tadi sejarah seputar berdirinya Masjid Al-Hakim bi Amrillah ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada segmen Tabar Terbawa kali ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat wawasan sekalian. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.